しかし、やはりこの子供は違う。私は夜が明けるまで鬼の頭を殴り潰し続けた。俺はやるべきこと、やらなくちゃいけないことがはっきりしただけだ。これは絶対に俺がやらなきゃダメなんだ。来たのかい、鬼物児無惨。Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita Kimetsu no Yaiba, Art Pelatihan Pilar. Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan. Duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan Tanjiro yang berhasil mendorong batu. Melihat hal tersebut, Inosuke yang berada di sana langsung bersemangat. Karena tidak mau kalah dari Tanjiro, Inosuke pun akhirnya mengeluarkan segenap kekuatannya untuk mendorong batu. Dan akhirnya dia pun berhasil mendorong batu tersebut. Sisanya tinggal Zenitsu. Dia hanya berdiri di belakang pohon melihat Tanjiro dan Inosuke yang berhasil mendorong batu tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah Chuntaro yang mengantarkan surat kepada Zenitsu. Adegan berpindah kepada Tanjiro yang berhasil mendorong batu sejauh 1 co. Dia langsung dehidrasi karena cairan tubuhnya banyak keluar. Untungnya di saat-saat terakhir dia diselamatkan oleh Himejima yang memberinya air minum. Setelah itu Himejima berkata bahwa Tanjiro telah lulus pelatihan pilar batu. Himejima juga menambahkan bahwa dirinya telah mengakui Tanjiro karena dia telah menyelamatkan warga desa penempa pedang. Padahal saat itu, keadaan Nezuko juga dalam keadaan bahaya, namun Tanjiro lebih mengutamakan keselamatan warga desa dibandingkan dengan nyawa Nezuko. Tanjiro menjawab bahwa bukan dia yang memutuskan hal tersebut. Justru, Nezuko lah yang membuat keputusan pada saat itu. Himejima berkata dalam hati bahwa Tanjiro berbeda dari kebanyakan anak-anak seusianya yang selalu mementingkan diri sendiri. Himejima bercerita bahwa dulu dirinya pernah membesarkan 9 anak di sebuah kuil. Walaupun mereka semua tidak memiliki hubungan darah, mereka saling menyayangi satu sama lain. Namun pada suatu malam, ada seorang anak yang tidak kunjung pulang sampai larut malam. Anak tersebut bertemu dengan iblis. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia berkata kepada iblis bahwa dirinya bisa melahap 8 orang anak bersama dengan Himejima di sana. Karena legenda tentang iblis masih melekat di desa tersebut, Himejima selalu membakar dupa bunga wisteria di sekeliling kuil. Namun anak yang bertemu dengan iblis sengaja mematikan dupa bunga wisteria tersebut, sehingga memancing kedatangan iblis. Saat iblis tersebut masuk, dia langsung membunuh 4 anak yang ada di kuil tersebut. Himejima menyuruh 4 orang sisanya untuk bersembunyi di belakang tubuhnya. Namun, 3 orang anak tidak mau mendengarkan perintahnya. Sehingga mereka bertiga langsung dibunuh oleh iblis tersebut. Tinggal tersisa 1 orang anak yang bersembunyi di belakang tubuh Himejima. Anak tersebut bernama Sayo. Himejima bertekad untuk melindungi Sayo apapun yang terjadi. Maka dari itu, Himejima akhirnya bertarung dengan tangan kosong, sampai akhirnya iblis tersebut berhasil melukai kepala Himejima. Namun Himejima tidak gentar. Hingga pada akhirnya Himejima menghajar kepala iblis terus-menerus sampai fajar tiba. Saat hari sudah siang, ada beberapa orang yang datang ke kuil tersebut. Saat dimintai keterangan Sayo tidak bisa menjelaskan dengan benar tentang apa yang terjadi, entah karena dia trauma dengan apa yang dialami yang jelas penjelasan dari Sayo mengandung banyak ambigu. Selain itu, Sayo tidak berterima kasih kepada Himejima. Kalaulah dia berterima kasih kepada Himejima, mungkin kesalahpahaman yang Sayo timbulkan tidak akan terjadi. Himejima saat itu langsung dijebloskan ke penjara atas tuduhan pembunuhan. Namun, dia diselamatkan oleh Ubuyashiki. Kalaulah dia tidak diselamatkan, dia pasti sudah dieksekusi atas tuduhan tersebut. Adegan berpindah kepada Tanjiro, Inosuke, dan Genya. Genya berkata bahwa Himejima merupakan orang yang baik. Walaupun Genya tidak dijadikan Sugoko atau penerus pilar batu oleh Himejima,
Himejima tetap menjadikan Genya sebagai muridnya. Genya juga diperkenalkan kepada Shinobu oleh Himejima. Tujuannya agar Shinobu memeriksa kondisi fisik Genya yang dapat beradaptasi setelah memakan iblis. Setelah mendengarkan penjelasan Genya, Tanjiro mengajak Genya untuk datang ke tempat pilar air. Namun karena Genya belum bisa mendorong batu, dirinya tidak bisa pergi ke sana. Inosuke yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa dirinya sebentar lagi akan menyelesaikan pelatihan dari Himejima. Tak lupa Inosuke juga menyebut Genya sebagai pecundang karena Genya tidak bisa melakukan teknik pernafasan. Genya yang mendengar hal tersebut langsung marah, dan mereka berdua pun akhirnya berkelahi. Tanjiro yang melihat hal tersebut langsung melerai keduanya. Tanjiro berkata kepada Genya, tadinya dia akan membicarakan sesuatu tentang pilar angin, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan kakaknya Genya. Sebenarnya pilar angin itu. Kemudian adegan berpindah. Lagi-lagi kita dibuat penasaran dengan apa yang sebenarnya akan Tanjiro katakan. Namun ya sudahlah, lanjut saja. Adegan berpindah kepada Zenitsu yang sedang duduk di atas sebuah batu. Kemudian datanglah Tanjiro yang membawa makan siang. Tanjiro juga berkata bahwa dirinya akan pindah ke tempat latihan selanjutnya. Tanjiro khawatir kepada Zenitsu karena dia belum mengatakan apapun dalam beberapa hari kebelakang. Zenitsu berkata bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Tanjiro berkata bahwa apakah ada yang bisa Tanjiro bantu. Namun Zenitsu berkata bahwa Tanjiro harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Setelah Tanjiro pergi, kita diperlihatkan bahwa Zenitsu sedang memegang sebuah surat dengan tatapan yang marah. Adegan berpindah kepada Tanjiro yang sedang mencari tempat latihan pilar air. Saat dia sedang bingung, tiba-tiba dia mendengar suara pedang kayu yang sedang beradu. Saat dia mendekati sumber suara tersebut, ternyata itu adalah suara Sanemi dan Tomioka yang sedang bertarung. Tanjiro merasa pergerakan mereka sangatlah cepat, namun dirinya masih bisa melihat pergerakan keduanya. Setelah beradu serangan, kedua pedang kayu yang mereka gunakan langsung patah. Dan saat itu juga Sanemi langsung mengajak Tomioka untuk bertarung sampai mati menggunakan tangan kosong. Tanjiro yang berada di sana langsung menghentikan keduanya. Dia berkata bahwa apakah mereka sedang memperebutkan Ohagi. Sanemi yang mendengar ocehan Tanjiro langsung memukulnya sampai Tanjiro pingsan. Adegan berpindah kepada Sanemi yang sedang kesal karena dia tidak menemukan keberadaan Iguro dan Tokito. Tak lama kemudian dia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Dengan kecepatan tangannya, dia menangkap sebuah bola mata yang bertuliskan 4. Sanemi langsung menyadari bahwa ada penyusup yang datang. Adegan berpindah ke rumah Ubuyashiki. Di sana Ubuyashiki sedang dirawat oleh istrinya. Namun tak terlalu jauh dari sana ada sesosok iblis yang datang mendekatinya. Ya, kita tahu bahwa itu adalah Raja Iblis yang paling dicari dan banyak dijadikan meme. Itu adalah Kibutsuji Muzan. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba Art Pelatihan Pilar pada video kali ini. Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.